Manis sih, udah manis. Selamat pagi pemirsa DS. Berjalan melewati rumah-rumah ala jadul seperti ini, seperti membawa kita ke masa lalu ya. Pemirsa DS, kalau berkunjung ke Trowulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kita akan merasakan suasana seperti di Kerajaan Majapahit zaman dulu. Nah, di Trowulan sini ada juga kuliner khasnya yang konon sudah ada sejak zaman Majapahit. Kita lihat dulu yuk seperti apa kulinernya. Kalau pemirsa DS berkunjung ke Trowulan, pasti bakal menjumpai pemandangan seperti ini. Deretan warung makan sederhana yang menjual olahan ikan wader. Ya, olahan ikan wader konon sudah ada sejak zaman Majapahit dulu. Warung Cak Mat yang terletak di Jalan Bubat Trowulan, Mojokerto inilah yang menjadi salah satu favorit pecinta kuliner olahan ikan wader. Setiap hari, tangan ibu-ibu yang bekerja di warung makan ini nggak pernah berhenti melayani pengunjung. Misi ibu-ibu. Nah, pemirsa DS, kayak gini nih kesibukan ibu-ibu tiap hari yang melayani pembeli buat makan wader sambal sini Bu ya. Apa sambal wader? Sambal wader. Ini dia. Aduh. Ikan wadernya udah bisa digoreng Bu ya? Iya. Ikan wader ini sudah dibumbui dengan resep yang sudah digunakan turun-temurun. Ikan wader biasanya didapat dari sungai yang mengalir di sekitar Trowulan. Karena nggak disortir, kadang ikan wader tercampur dengan ikan lain maupun udang berukuran kecil. Ikan wader yang sudah dibumbui siap digoreng dalam minyak panas. Membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menggoreng ikan wader. Lumayan lama ya, karena ikan wader goreng di warung makan ini biasanya disajikan kering sehingga lebih mudah disantap. Meskipun warung makan ini sederhana, dalam sehari ikan wader yang dihabiskan bisa mencapai 25 kg loh. Kalau ikan wader yang sudah kering, tinggal diangkat deh. Letak keistimewaan olahan ikan wader Trowulan bukan hanya terletak pada ikannya aja loh. Cita rasa sambal yang diulek menggunakan cobek tanah liat juga menjadi ciri khas tersendiri. Apalagi sambal baru dibuat saat ada pesanan alias dibikin dadakan. Kayak tahu bulat ya. Nah, waktunya kita mau bikin sambelnya nih. Sebenarnya sih bahannya simpel ya, cuma cabai, terasi, garam sama gula. Wes Mbak, itu toh. Waktunya kita ngulek. Karena dibuat dadakan, pengunjung bisa memesan berapa banyak cabai yang ingin digunakan. Kalau zaman Majapahit dulu, kira-kira sambalnya bisa di-request juga nggak ya? Kalau sambalnya sudah jadi, tinggal tambahkan lalapan, mulai dari timun, kol, dan daun kemangi. Eits, jangan lupa ikan wader gorengnya dong ya. Sambal wader khas Trowulan. Tak cicipi ya Mbak ya di depan. Selain digoreng, ikan wader juga diolah menjadi botok. Ikan wader yang sudah dibumbui dicampurkan ke dalam bumbu cabai. Selanjutnya, campurkan ikan wader dan bumbu cabai dibungkus menggunakan daun pisang hingga menyerupai lontong. Kalau semua sudah terbungkus rapi, tinggal dikukus deh. Ini dia olahan wader khas Trowulan. Sambal wader dan botok wader. Disajikan dengan nasi panas, olahan wader dijamin menggoyang lidah. Gak heran kalau setiap hari warung makan ini selalu dipenuhi pengunjung, terutama pada jam makan siang. Kalau zaman Majapahit, dulu olahan wader hanya dinikmati masyarakat Trowulan. Sekarang olahan wader ini bisa dinikmati siapa saja, terutama wisatawan yang ingin merasakan kehidupan zaman kerajaan di masa lalu.
Pemirsa DS, jadi kalau yang botok wader ini rasanya lebih mirip kayak pepes. Sementara kalau yang digoreng kering, istimewanya bener ada di sambelnya, enak banget. Nah dulu ikan wader kayak gini banyak hidup di kolam yang ada di sekitar sini. Nanti kita akan coba cek apakah masih banyak ikan wader yang tinggal di kolam yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Kolam seluas 6,5 hektar ini bisa dijumpai di sekitar warung makan Sambal Wader. Kolam yang sudah ada sejak ratusan tahun silam ini merupakan kebanggaan kerajaan Majapahit. Sekarang sih kolam ini jadi lokasi untuk memancing ikan ya. Padahal zaman Majapahit dulu, kolam ini digunakan untuk menjamu tamu kerajaan. Pemirsa DS, ini dia kolam yang sudah ada sejak zaman Majapahit dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Nah dulu banyak ikan wader yang hidup di sini, tapi karena terus-menerus diambil, ikan wadernya mulai berkurang. Jadi sekarang masyarakat udah nggak ngambil ikan wader dari kolam yang bernama Kolam Segaran ini. Ya, sekarang ikan mujair lebih banyak ditemukan di kolam Segaran ini. Gak heran kalau sejak pagi sampai sore, ada saja masyarakat sekitar yang mengadu keberuntungan dengan alat pancing. Selain ikan mujair, ada juga ikan-ikan kecil seperti ini. Bukan ikan wader ya, melainkan ikan yang biasa ditemui di area sawah. Selain peninggalan berupa kuliner dan kolam, arsitektur khas Majapahit juga masih bertahan sampai sekarang loh. Kalau pemirsa DS berkunjung ke Desa Bejijong, bangunan khas Majapahit seperti ini mudah dijumpai. Ini bukan bangunan lama ya, melainkan bangunan baru yang terinspirasi dari rumah rakyat pada zaman Majapahit dulu. Sejak tahun 2014, hampir 200 rumah direnovasi hingga menyerupai perkampungan zaman Majapahit. Renovasi rumah dan pagar seluruhnya didanai oleh pemerintah. Perubahan bentuk rumah ini tidak memaksa kok, karena renovasi rumah hanya dilakukan pada warga yang bersedia. Ya, dengan syarat bangunan baru khas Majapahit tidak boleh diubah maupun dibongkar. Tak hanya bentuk rumah, ornamen pada atap dan pagar juga menjadi ciri khas kampung ini. Pada bagian pagar di kiri kanan jalan, kita bisa melihat lambang kerajaan Majapahit lengkap dengan gambaran Siwa Buddha sebagai keyakinan yang dianut pada masa itu. Selamat pagi Pak Rifai. Pagi Mas Adri. Nah, pemirsa DS, ini dia salah satu rumah yang diubah menjadi ala-ala rumah Majapahit ini Pak ya. Nah, dulu sebelum diubah kayak gini, apa sih Pak ini tadinya? Ini pelantaran rumah depan rumah. Teras gitu? Ya teras, Oh. macam latar gitu, sawah. Terus diubah jadi Jadi homestay Majapahit, ala-ala Majapahit gini Pak ya. Dan itu gratis semuanya Pak? gratis semua. Oke. Saya mau lihat-lihat bareng sini ada Iya, apa aja iya, Pak iya. ya. Perubahan bentuk rumah memang tidak semua bagian ya. Hanya bagian depan saja yang dibangun seperti perkampungan Majapahit zaman dulu. Warga pun bebas menggunakan bagian rumah yang diubah untuk berbagai keperluan. Bisa jadi ruang tamu yang juga dijadikan galeri barang-barang peninggalan Majapahit seperti ini. Di rumah ini, kita bisa menjumpai benda-benda yang digunakan pada zaman dulu. Mulai benda peninggalan Majapahit yang digunakan sehari-hari maupun untuk upacara, hingga barang-barang pada masa penjajahan Belanda. Pembangunan rumah khas Majapahit di Trowulan bukan tanpa alasan. Trowulan diperkirakan sebagai cikal bakal sekaligus pusat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit awalnya hanya berupa hutan dengan area yang sangat kecil. Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, menemukan buah maja saat membabat hutan untuk membangun kerajaan. Saat dicicipi, buah maja terasa pahit sehingga nama Majapahit pun digunakan sebagai nama kerajaan. Pemirsa DS, setelah tadi kita bahas tentang kerajaan Majapahit, kita santai-santai dulu lah di kerajaan Timur Tengah. Tapi bohong ding, ini bukan kerajaan Timur Tengah beneran. Ini adalah restoran yang mengusung konsep ala Timur Tengah. Nanti saya ajak pemirsa DS untuk mencicipi masakan yang biasa disantap raja-raja Timur Tengah. Santai lagi. Restoran yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Surabaya ini memang mengusung konsep Timur Tengah. Makanan khas Timur Tengah seperti dari Arab Saudi, Lebanon, Maroko maupun Turki bisa dijumpai di restoran ini. Tak
hanya berupa makanan. Arsitektur bangunan maupun bagian interior restoran yang baru dibuka pada tahun 2015 ini juga menonjolkan ciri khas Timur Tengah, tepatnya Kerajaan Maroko. Makan di restoran ini berasa seperti anggota Kerajaan Timur Tengah deh. Sejak dulu sampai sekarang, budaya Timur Tengah memang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Gak heran restoran ini selalu ramai pada jam makan siang maupun makan malam. Nah pemirsa DS, kali ini kita mau coba gicipin salah satu menu khas restoran ini yang nggak cuma jadi favorit di restoran ini, tapi juga jadi favoritnya Raja Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Namanya apa nih Mas nanti yang mau kita bikin? Nasi mandi. Nasi mandi. Istimewa ini pakai beras, namanya beras? Beras basmati. Beras yang asal basmati. India. Dari India ya? Oke, kita ngapain dulu nih? Untuk membuat nasi mandi, kita menggunakan beras basmati yang memiliki ciri fisik berupa bulir-bulir beras yang memanjang. Selain itu, ada juga berbagai rempah dan bumbu khas Timur Tengah. Pertama, kita panaskan minyak untuk menumis. Menumis bumbu bukan di wajan, melainkan langsung di panci untuk memasak nasi. Setelah minyak panas, kita masukkan rempah-rempah seperti kayu manis, kapulaga, dan cengkeh. Lanjut masukkan daun salam dan bawang bombay. Tumis terus sampai harum ya. Selanjutnya kita masukkan air dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan beras basmati yang sebelumnya sudah direndam. Nah ini berasnya udah dimasukin. Berapa lama nih Chef buat matang? Sekitar setengah jam, Mas. Setengah jam. Iya, setengah jam. Masih lama. Saya udah keburu lapar. Udah ada yang udah jadi. Kita langsung lihat situ aja Mas, yuk. Mana yang udah matang? Ini dia. Tarak. Kayak gini nih nasi mandi yang sudah matang. Mirip kayak nasi uduk ya. Tapi nasinya masih harus ditambahkan bahan lain sebelum disajikan. Tambahkan kismis. Kemudian berikan pewarna kuning yang didapat dari bunga zafaron dari Timur Tengah. Aduk-aduk sampai warna kuningnya menyebar. Untuk lauknya, kita bakar potongan daging kambing muda. Daging kambing muda ini sebelumnya sudah dimasak terlebih dahulu dengan bumbu khas Timur Tengah. Daging kambing yang digunakan diambil dari bagian paha kambing muda yang masih berusia 7 bulan. Karena semuanya sudah matang, waktunya kita sajikan. Nasi mandi disajikan di baki besar yang sudah diberi aluminium foil supaya kehangatannya lebih terjaga. Letakkan potongan daging kambing dan tambahkan sayuran. Siap disajikan deh. Udah jadi nih ya Chef ya. Oh ini porsinya gede banget, porsi ambisius ini buat sekeluarga. Saya bawa ke meja Chef ya. Iya, silakan. Satu lagi nih menu khas Timur Tengah yang jarang ditemui di Indonesia. Membuat pizza za'atar khas Lebanon gak jauh beda dengan pizza pada umumnya. Adonan yang sudah dipipihkan kemudian diletakkan dalam loyang dan dibaluri saus. Ini dia yang membuat pizza khas Timur Tengah ini berbeda dengan pizza Itali, yaitu penggunaan berbagai rempah untuk toppingnya. Tambahkan zaitun hitam dan keju mozzarella. Panggang selama 7 menit dan pizza siap dihidangkan. Nasi mandi dan pizza za'atar siap dinikmati nih. Gak lengkap tanpa minuman yang terbuat dari campuran susu dan sari kurma ini. Nah, makanannya siap disantap dan kita benar-benar mau makan dengan cara Timur Tengah. Jadi, nggak pakai piring lagi, kita langsung makan dari wadahnya langsung dengan tangan. Cara makan seperti ini memang menjadi ciri khas Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Sekilas sih mirip cara makan nasi liwet yang lagi tren ya. Nasi mandi seperti ini juga disajikan saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia awal Maret lalu.
Pemirsa DS, jadi nasi mandinya ini walaupun ala Timur Tengah dengan rempah-rempah yang melimpah, tetap masih bisa diterima dengan lidah Indonesia karena ada penyesuaian. Dan daging kambingnya, nih bener-bener empuk banget. Sementara satu lagi pizzanya, ini rempah-rempahnya lebih berasa, jadi saya berasa makan kari dalam bentuk pizza, tapi enak semuanya. Meskipun menggunakan daging kambing, gak perlu khawatir karena kandungan kolesterol daging kambing muda lebih rendah daripada daging ayam. Nasi basmati yang digunakan pun kandungan seratnya lebih tinggi daripada beras biasa. Pemirsa DS, selain makanannya, minuman sari kurma ini juga istimewa. Nah, habis ini kita mau bahas secara khusus tentang kurma. Kalau dulu kurma hanya bisa ditemui di Timur Tengah, sekarang kurma juga bisa ditemui di Jawa Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.